Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Yulianti, NIM B1018414. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang saya pilih, The Changing Role of the States in Industrial Relations Since Vietnam Reform. Abstrak, faktor sejarah, sosial, budaya, ideologi, dan politik telah lama membentuk sistem hubungan industrial formal Vietnam. Hal ini menyebabkan perkembangan struktur yang berpusat pada negara di mana serikat pekerja resmi memiliki status formal tingkat tinggi tetapi sedikit pengaruh nyata pada tatanan ekonomi di negaranya. Sejak berakhirnya Perang Vietnam pada tahun 1975, negara ini mengalami pergeseran bertahap menuju ekonomi pasar melalui kebijakan reformasi ekonomi. Meskipun ada bukti meningkatnya perpecahan antara pekerja dan manajer, pemerintah komunis terus mempertahankan pengaruh langsung dan dominan pada sistem hubungan industrial. Pengaruh tersebut menyoroti pertanyaan tentang legitimasi, kontrol konstitusional, dan pemerintah atas perwakilan tenaga kerja formal. Dalam artikel ini kami berharap dapat menawarkan penjelasan berbasis teori tentang fenomena ini. Responden, narasumber terdiri dari pembuat kebijakan dan praktisi. Pada tingkat pembuatan kebijakan, yang diwawancarai adalah pejabat pemerintah dan organisasi internasional, termasuk Departemen Tenaga Kerja, Penyandang Cacat dan Urusan Sosial di HCMC di Provinsi Dong Nai, VCCI NHCMC, Kantor Manajemen Tenaga Kerja di Dong Nai dan Zona Industri Ho Chi Minh, pejabat Serikat Pekerja di HCMC dan Dong Nai, dan kantor ILO Vietnam. Metodologi penelitian ini melakukan triangulasi data sekunder yang diambil dari laporan pemerintah, studi yang masih ada, laporan media, dan dokumen internal lembaga, dan data primer yang diambil dari wawancara multi-stakeholder. Data primer berasal dari serangkaian 41 wawancara semi-struktur mendalam yang dilakukan antara tahun 2013 dan 2018 dengan berbagai pemangku kepentingan terkait baik di tingkat kebijakan maupun praktik. Hasil pengaruh gabungan dari reformasi ekonomi yang sedang berlangsung, globalisasi, dan persaingan internasional telah berkontribusi pada meningkatnya ketegangan antara fungsi akumulasi, legitimasi, dan pengamanan pemerintah Vietnam. Dengan kata lain, tujuan negara dari akumulasi atau pembangunan ekonomi terkait dengan legitimasi politik pemerintah. Namun, pada saat yang sama, temuan kami menunjukkan bahwa negara sedang berjuang untuk mewakili dirinya sebagai kepedulian terhadap kesejahteraan pekerja, termasuk memungkinkan tingkat otonomi yang terbatas bagi serikat pekerja dalam mewakili pekerja. Kesimpulan, pemerintah untuk tujuan ekonomi berupaya mengejar kesetaraan sosial dan mendorong suara di tempat kerja sebagai tanggapan terhadap realitas tempat kerja yang lebih bersifat pluralis. Namun, perbedaan yang signifikan antara tantangan pemerintah Vietnam untuk menjaga keseimbangan antara ketiga fungsi dibandingkan dengan pemerintahan yang demokratis adalah sebagai pemimpin tunggal negara, pemerintah Vietnam tidak bernegosiasi dengan pihak lawan atau berurusan dengan pendapat yang berbeda. Akibat monopoli kekuasaannya, pemerintah hanya membuat kebijakan ekonomi yang membawa manfaat bagi sistem politik. Konflik kepentingan politik dan ekonomi hanya menjadi perhatian pemerintah ketika menghadapi tekanan eksternal, karena tidak harus menghadapi kritik dari partai politik lawan seperti dalam sistem pluralis. Meskipun demikian, tantangan yang besar bagi pemerintah komunis Vietnam adalah bahwa ia sekarang bergabung dengan ekonomi global yang pluralis di mana semua aturan dan prinsip digantung pada sistem negaranya.